Di video kali ini saya akan mereview HP dengan desain kece dengan harga yang oke, keluaran tahun 2020 silam. Inilah Tecnospark 5 Pro. Oke, mari kita mulai dari bahasan umumnya. Mulai dari pengenalan merek dulu ya. Tecno Mobile sendiri adalah produk dari suatu perusahaan yang bernama Transsion Holding, di mana perusahaan tersebut memiliki beberapa merek dagang, diantaranya adalah Infinix, itel, dan Tecno Mobile. Ya bisa dibilang masih saudara lah sama HP Infinix ya. HP ini dirilis pada tahun 2020 silam, lebih tepatnya dirilis pada bulan Juli lalu di luar sana, dan masuk ke pasar Indonesia mulai tahun 2021 kalau nggak salah. Saat pertama kali mencoba HP ini yang saya rasakan adalah, wih, lumayan juga ya HP 1 jutaan dapat desain layar kayak gini. Ya, yang menjadi daya tarik bagi saya adalah desain layarnya yang kameranya sudah ada di dalam layar, atau bisa disebut dengan punch hole kalau nggak salah. Dengan harga sekitar 1.500.000-an, kalian bisa mendapatkan layar punch hole, dimana sebagian besar merek lain masih menggunakan layar waterproof. Bayangin aja, harga sejutaan bisa dapat layar punch hole, dimana kalau tidak salah untuk mendapatkan HP dengan layar tersebut kalian harus merogoh kocek sekitar 2 jutaan. Jadi ini bisa menjadi pilihan buat kalian sih. Oke, lanjut ke tampilannya. Di bagian depan sendiri terjebablah layar yang berukuran 6,6 inch dengan kamera depan di bagian kiri atas. Di bagian belakangnya terdapat kamera yang berjumlah 4 kamera dan flash kamera. Di bagian samping kanan terdapat tombol volume up dan tombol power. Di bagian kiri terdapat slot micro SD dan dual SIM. Di bagian atas kosong melompong, dan di bagian bawah terdapat speaker, mic, jack audio, dan slot micro USB untuk mengisi daya. Oke, lanjut ke harga. Untuk harga yang di pasaran saat saya beli ini sekitar 1.500.000-an di toko online. Namun untuk saat ini sepertinya kalian bisa mendapatkan di bawah itu atau malah naik, tergantung situasi juga sih. Oke, lanjut ke spesifikasinya. Untuk spesifikasi ini sendiri, HP ini dibekali dengan chipset MediaTek Helio A25, dimana ini saya rasa ditujukan untuk hanya multitask ringan. Ya lumayan lah jika kebutuhan kalian hanya untuk berjalan dan main game-an, masih bisa diterima lah ya untuk multitaskingnya. Cukup cepat meskipun tidak secepat mobil wuling. HP yang saya pakai ini memiliki penyimpanan internal sebesar 64 GB dan RAM sebesar 4 GB. Ada juga yang varian di atasnya yaitu 128 dan RAM 4 GB. Yang masuk Indonesia setahu saya hanya varian 64 GB dan 128 GB saja. Kenapa saya pilih varian yang 464? Ya karena saya cuma ada duit buat beli yang varian itu aja sih. Selain itu, kebutuhan saya juga hanya sebatas multitasking ringan dan untuk sosial media. Jika kebutuhan kalian kebetulan sama seperti saya, varian ini bisa menjadi pilihan buat kalian. Oke, lanjut ke bagian layarnya. HP ini memiliki layar sebesar 6,6 inch dengan resolusi 720p. Gambar yang dihasilkan di layar ini ya biasa aja lah, seenggaknya buat nonton YouTube atau nonton video jual beli hamster masih oke lah. Oke, lanjut ke kamera. Kamera belakangnya ada 4 buah, dimana 16 megapiksel untuk kamera utama, 2 megapiksel untuk kamera makro, 2 megapiksel untuk kamera depth, dan kamera view VGA. Untuk kamera depannya beresolusi 8 megapiksel. Oke, jujur saya sendiri jarang pakai kamera HP, jadi saya sendiri tidak terlalu paham dengan beberapa fitur yang ada di kamera ini. Jika kalian tahu, bisa bantu saya dengan menulis di kolom komentar. Oke, lanjut ke kapasitas baterai. HP ini dibekali dengan baterai sebesar 5000 mAh. Dengan penggunaan alas saya, di mana saya menggunakan HP ini untuk sosial media dan baca manga, HP ini mampu bertahan sampai malam tanpa dicas dengan sisa baterai kurang lebih 45%. Dengan baterai yang besar dan awet ini, tentu saja saya bisa merekomendasikannya sebagai daily driver untuk kalian. Oke, lanjut ke sistem operasinya. HP ini memiliki sistem operasi Android 10 dengan UI dari iOS. Tampilan penggunanya mirip-mirip dengan milik Infinix, baik dari segi fitur hingga launcher. Jika kalian menggunakan HP Infinix, maka kalian pastinya lebih mudah beradaptasi dengan HP ini. Oh iya,
Untuk launchernya sendiri saya menggantinya dengan launcher dari pihak ketiga, karena launcher bawaannya iklannya sedikit mengganggu bagi saya. Oke, kita masuk ke sesi fitur unik yang dirasa berguna untuk penggunaan sehari-hari. Smart Panel memungkinkan untuk mengakses aplikasi yang sering digunakan dengan cepat tanpa harus ribet mencarinya di menu launcher. Di menu ini juga disediakan fitur tambahan lain seperti screenshot, perekam layar, dan menu lain yang bisa kalian pilih sesuai dengan kebutuhan. Social Turbo ini lebih ditujukan untuk penggunaan WA, di mana ada beberapa fitur seperti pembuatan stiker, perekaman percakapan, fitur backup pesan WA, dan fitur lain yang sangat membantu. Game Mode memiliki beberapa fitur, diantaranya adalah Game Booster, Network Booster, dan Mute Notification. HP ini sudah mendukung USB OTG, di mana ini sangat membantu untuk memindahkan file dari flash disk ke HP. Dan ini cukup sering saya gunakan karena lebih praktis dan fleksibel tanpa harus menyalakan komputer untuk memindahkan data. Karena HP ini dibekali dengan chipset Helio A25, di mana memang tujuannya untuk berjaringan dan sosial media, respon saat pindah dari suatu aplikasi ke aplikasi lain cukup baik dan cukup lancar. Dan respon saat membuka aplikasi baru hingga siap digunakan cukup cepat dan tidak terlalu memakan waktu yang lama. Oke, lanjut ke tes gaming. Game yang saya mainkan adalah Honkai Impact Download Live All Star. Ya, saya lagi pengen ngetes mainin kedua game itu saja. Dan saya juga memang iseng-iseng pengen main gamenya. Untuk Honkai Impact saya mendapatkan settingan grafis ke rata kiri atau low setting di 60 fps dengan damage number yang saya matikan juga. Selama pemakaian, kalau misi story bisa dibilang lancar meskipun kadang ada drop fps. Nah, pas waktu main di Abyss, drop fps lebih terasa saat melawan musuh yang banyak. Apalagi waktu pakai Fafty Berserker, bisa freeze beberapa detik. Saran saya sih kalau mau main di Abyss, main santai aja lah, jangan terlalu brutal mainnya. Untuk low flash, settingan yang saya dapatkan merupakan settingan standar dari gamenya ya. Dan selama main, FPS mengalami penurunan hingga freeze saat ada efek 3D di menu home screen maupun saat gameplay berlangsung. Ini saya rasa cukup mengganggu, di mana game Ribbon sendiri perlu FPS yang cukup stabil untuk menghindari adanya salah pencet ataupun freeze di tengah permainan. Oke, lanjut ke tes foto. Dan seperti biasa, saya hanya bisa diam membisu karena saya sendiri tidak tahu harus ngomongin apa. Jadi silahkan dilihat sendiri hasil kameranya. Only for a moment, close your eyes and feel the thunder. We can't hide or run for cover anymore. Oke, sebelum video ini berakhir, seperti biasa saya akan memberikan kelebihan serta kekurangan dari HP ini selama pemakaian ala saya. Kelebihannya adalah harga yang terjangkau, desain yang menarik, penyimpanan data yang cukup besar, kapasitas baterai yang cukup besar. Kekurangannya sendiri adalah dia tidak mendukung untuk game berat. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe agar channel ini dapat berkembang menjadi lebih baik. Saya Sam, see you later.